Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Sallallahu alaihi wa sallam wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan masih di bab la yudbahu lillahi bi makanin yudbahu fihi li ghairillah. Tidak boleh dibeli untuk Allah Subhanahu wa taala di tempat yang disembelih padanya untuk selain Allah. Nah, pertemuan yang lalu sudah dibawakan dalil pada Al-Qur'an dari surat Taubah ayat yang 108. Nah, kemudian qala rahimahullah ta'ala beliau bawakan dalil kedua dan dalil terakhir dalam bab ini. Beliau katakan an Tsabit ibn Dhahhak qala nadhara rajulun an yanhara ibilan bibuana fasala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala hal kana fiha wathanun min awthani jahiliyyati yu'bad qalu la qala fa hal kana fiha 'idun min a'yadihim qalu la faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awfi bi nadhri fa innahu la wafa'a binadri fi ma'siyatillah wa fi ma la yamliku adam. Nah, rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Dari Tsabit ibn Dhahhak qala beliau mengatakan nazar rajulun, seorang bernazar an yanhara ibilan bibuana, untuk menyembelih seekor unta ibil. Nah, bibuana di daerah Buana. Fasala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaannya ketika dia menyembelih. Nabi bertanya, hal kana fiha wathanun, apakah di buana tersebut ada wathan, ada sesembahan min awthan jahiliyah, dari sesembahan jahiliyah yu'bad, yang disembah. Qalu, maka para sahabat menjawab, tidak ada. Qala, maka Rasulullah bertanya lagi, hal kana fiha 'idun min a'yadihim, apakah di buana tersebut ada perayaan dari perayaan mereka? Qalu, maka para sahabat menjawab, tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aufi binadri," tunaikan nadarmu. Fa innahu la wafa'a, karena tidak ada wafa, tidak ada penunaian terhadap nazar. Fa innahu la wafa'a binadri, tidak ada penunaian terhadap nazar fi maksiatillah, dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Wala fi ma la yamliku adam, dan juga tidak ada penunaian pelaksanaan nazar dari perkara yang tidak dimiliki oleh ibnu Adam. Nah, hadis dari Abu Dawud dengan sanad yang ala syartihima. Nah, hadis dari Abu Dawud dan sanadnya sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. Syartihima artinya syarat yang disyaratkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya menyembelih di tempat
yang padanya dilaksanakan bentuk-bentuk peribadahan kepada selain Allah, maka tidak dibolehkan. Nah, tidak dibolehkan. Ya, berlalu sebelumnya penjelasan tentang tidak bolehnya menyembelih untuk selain Allah. Itu dari bentuk perbuatan kesyirikan. Nah, bab ini menunjukkan wasilah yang akan mengantarkan kepada perbuatan menyembelih untuk selain Allah pun dilarang. Nah, karena ketika seorang menyembelih di tempat ya, yang di situ dilaksanakan penyembelihan untuk selain Allah, atau padanya ada bentuk perayaan-perayaan selain dari Allah, maka seorang-orang membenarkan dari perbuatan tersebut. Ya. Kemudian juga di situ ada bentuk tasyabuh kepada mereka, ya. Dan juga bisa mengantarkan kepada apa? Ya, menyembelih untuk selain Allah, ya. Menyembelih untuk selain Allah. Nah, kemudian dijelaskan secara proses Abdullah Thabit ibnu Dhahhak, beliau adalah Thabit ibnu Dhahhak ibn Khalifah ibn Tha'labah ibn Ali al-Ash'ari, nah al-Khazraji al-Ansari, seorang dari Ansar, sahabi yang masyhur, sahabat yang masyhur, mata sanata arba'ah wa sittin, beliau wafat pada tahun 64 Hijriah. Nah, nadar, bernadar, apa makna dari nadar? An-nadaru lughatan, nadar secara bahasa maknanya adalah al-ijab, yaitu mewajibkan. Ya, mewajibkan itu nadar secara bahasa. Wa syar'an, adapun secara istilah syariat, nadar adalah an yalzima al-insanu nafsahu bi syai'in min al-ibadati lam yakun laziman alaihi syar'an. Nah, secara syariat adalah apa? Seorang mengilzamkan, mengharuskan bagi dirinya, ya, mengharuskan bagi dirinya dengan suatu perkara dari ibadah yang lam yakun alaihi lam yakun laziman alaihi syar'an, yang mana asalnya bukan suatu yang diharuskan baginya secara syariat. Nah, itu mana nazar. Jadi seorang mewajibkan untuk dirinya suatu ibadah, nah, yang mana hukum asal ibadah tersebut asalnya tidak disyariatkan baginya, tidak diwajibkan secara syariat bagi dirinya. Nah, contoh ketika seorang bernazar untuk berpuasa, nah, bernazar untuk puasa besok, nah, dia berani mengatakan kalau badannya mau demam, kalau besok saya tidak demam, saya akan puasa. Dia istirahat malam, ternyata bangun subuh dia nggak demam, maka dia wajib berpuasa. Asalnya puasa wajib nggak harusnya? Tidak. Tapi ketika dia bernadar, maka hukumnya menjadi wajib. Ya, hukumnya menjadi wajib. Nah, ini di sini ya, dikisahkan ada seseorang yang ingin bernadar untuk menyembelih, ya, untuk menyembelih unta di daerah Buana. Nah, kemudian Buana ya, adalah Hatbah min wara'i Yanbu. Nah, daerah itu Hanbah, daerah Hatbah min wara'i Yanbu, di belakang Yanbu. Nah, ini juga nama daerah. Nah, kemudian Watan ya, ketika Nabi bertanya, "Afi ada watan yang diamini ya Umar, apakah padanya ada watan yang disembah?" Watan maknanya adalah kullu ma'ubida min dunillah, seluruh apa yang disembah selain dari Allah, min qabri wa ghairihi, baik dari bentuk kuburan atau selainnya. Ini watan. Nah, bedanya dengan sonam apa? Sonam apa? Sonam itu makana manhutan ala suar. Sonam itu apa yang dibentuk, ya, seperti gambar, nah, atau patung, itu namanya berhala. Ya, itu berhala apa? Dibentuk patung, ya, gambar, itu namanya berhala. Tapi yang tidak ada bentuknya, kuburan, pohon dan semisalnya, itu disebut watan. Nah, semua yang disembah selain dari Allah. Ya. Kemudian al-Aidun adalah ismun lima ya'udu min al-ijtima' ala wajibin mu'tadin. Nah, adalah nama dari suatu perkara yang ya'udu kembali, terulang, dari ijtima', dari perkumpulan, ala wajibin mu'tadin, dalam bentuk apa? Mu'tad, yang biasa dilakukan. Nah, mu'tad ya.
Itu namanya Id. Jadi itu suatu perayaan yang berulang, Nah, ketika dijadikan diulang-ulang perayaan suatu perkara di situ, maka itu sungguh telah menjadikannya sebagai apa? Perayaan. Nah, perayaan. Ya. Kalau dianggap itu suatu yang wajib, maka mewajibkan suatu perkara. Dan ada bentuk-bentuk yang seperti itu sekarang, dengan istilah teori, tiap tahun. Itu kalau terus diulang, dilaksanakan, kemudian bahkan kalau mengharuskan seperti itu, ini membuat syariat baru, membuat syariat baru. Karena idnya orang Muslim itu hanya dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Kemudian dikatakan ala syarat lima, di atas syarat keduanya, yang tabiqu ala alaihi syaratul Bukhari wa Muslim, yaitu mencocoki sesuai dengan apa? Syarat yang disyaratkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksudnya hadis yang disyaratkan yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud ini sanadnya sesuai dengan apa syarat yang disyaratkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu menentukan hadis itu sahih. Nah, itu mana? Yang mana hadis itu dikatakan sahih apabila terpenuhi syaratnya. Yang pertama, ittisalus sanad, harus bersambung sanadnya. Yang kedua, bil adli, yang menyambungkan sanadnya perawinya itu harus orang adil. Nah, kemudian al-dhabtin, dia harus orang yang dhabat. Kemudian min ghairi syadzin wala illah, tanpa ada syadz, tanpa ada illah, tanpa ada syadz itu menyelisihi, illah itu tanpa ada cacat. Nah, tanpa ada cacat. Ini pembahasan dalam apa namanya ilmu hadis ya. Ittisalus sanad itu artinya harus bersambung sanadnya, dari satu rawi ke rawi setelahnya itu harus bersambung sanadnya. Nah, di masa sekarang ada orang yang menyebutkan apa namanya akidah yang mereka yakini yang itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka katakan ini akidah mereka ada sanadnya bersambung kepada Nabi SAW. Mereka sebutkan, si fulan bertemu dengan si fulan sampai bertemu sahabat bertemu dengan Nabi SAW. Nah, itu mereka anggap sebagai sanad. Memang kalau sekedar istilah mereka bertemu itu kemungkinan bersambung sanadnya. Tapi ini masuk ketika ingin menisbatkan suatu perkara, karena itu memang bersumber dari Nabi SAW, dia sanadnya memang harus bersambung. Ucapan yang diucapkan oleh Nabi sampai kepada sahabat atau keyakinan yang diyakini oleh Nabi, disampaikan kepada sahabat menyampaikan kepada tabi'in sampai ke atba'ut tabi'in, kemudian sampai kepada imam yang mereka yakini, konteksnya sama, bentuknya sama, itu baru disebut sebagai apa? Bersambung sanadnya. Bukan hanya sekedar bertemu, Nah, kalau sekedar bertemu, kemudian tidak meriwayatkan darinya, maka ini bukan dikatakan bersanad. Nah, itu namanya bersunah, bukan bersanad. Kalau bersanad itu harus meriwayatkan. Artinya, kalau sekarang contoh, si Ma'ruf bertemu dengan anak. Kalau dia betul meriwayatkan dari anak, dia ngambil dari anak. Nah, kemudian anak ngambil dari guru sampai bersambung, itu baru dikatakan dia bersanad. Kalau hanya sekedar berjumpa, maka kita katakan Abu Lahab itu bertemu dengan Nabi SAW. Abu Lahab. Apakah ucapannya kita ambil? Akidahnya kita ambil? Yang bertemu dengan Nabi SAW. Abu Jahal juga bertemu dengan Nabi. Nah, dia ambil darinya akidahnya. Padahal bertemu dengan Nabi SAW. Jadi yang diambil itu yang betul dia meriwayatkan dari Nabi. Nah, Nabi meriwayatkan kepada sahabat meriwayatkan kepada orang setelahnya. Orang setelahnya meriwayatkan lagi kepada orang setelahnya. Itu yang baru disebut sebagai bersanad. Bukan sekedar ini. Nah, demikian. Ini syarat yang pertama, hadis yang sahih, ittisalus sanad. Kemudian bid'ah umum,
yaitu yang meriwayatkan harus dari rawi yang ada. Ada itu dikatakan malakatul mar'ah tahmilul malakatu allati tahmilul mar'ah ala mulazamati taqwa wal muru'ah wa ijtinabi a'mali as-sayyi'ah min kufrin wa fisqin wa bid'atin. Nah, yaitu suatu perangai yang dimiliki oleh seorang rawi. Nah, yang dia dengannya dia melakukan membawa dia kepada ketakwaan, kemudian menjauh dia dari perbuatan-perbuatan buruk, ya, dari kesyirikan, kefasikan dan kebid'ahan. Ya, ini baru dikatakan sebagai seorang rawi ada. Nah, siapa yang tidak memiliki kriteria seperti ini tidak diterima hadisnya. Ya, seorang pendusta, ya, seorang tukang cerita, ya, kalau cuma tukang cerita, tukang bikin dongeng, ini tidak diambil hadis darinya. Pembuat, pembohong, penipu, nah tidak diambil hadis darinya. Pelaku perbuatan bid'ah, mengada-ngada dalam agama, tidak diambil hadisnya. Nah, boleh para ulama mensyaratkan, ada yang mensyaratkan boleh mengambil hadis dari seorang ahli bid'ah dengan syarat. Dengan syarat. Yang pertama apa? Tidak mendukung kebid'ahan mereka. Jadi syarat hadis yang mereka keluarkan itu tidak mendukung kebid'ahan mereka. Yang kedua, bukan dari pentolan ahli bid'ah. Nah, bukan dari pentolan ahli bid'ah. Kalau ada pentolannya, kalau dia mendukung kebid'ahannya, nah maka dari terima hadis darinya. Nah, karena kadang ada dari rawi yang mereka ahli bid'ah, tapi mereka dikenal dengan kejujurannya, sebagaimana orang-orang Khawarij, ya, tapi orang-orang Khawarij yang betul-betul, ya, bukan cuma Khawarij merah jambu. Nah, yang Khawarij ini yang betul-betul mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Termasuk dosa besar adalah berdusta. Sehingga kalau betul dia memegang akidah mereka, maka mereka nggak akan berdusta. Selama tidak menguatkan keyakinan mereka, akidah mereka, maka boleh diterima hadis dari mereka. Nah, ya, ini hadis tentang minum kopi aja ada sanadnya, ya, ada riwayatnya mereka. Nah, siapa yang di perutnya ada kopi, yang tidak akan merasakan siksaan neraka. Nah, juga. Padahal sekedar karena ahli kopi, ya, pencinta kopi, yang bikin hadis palsu tentang kopi. Nah, ya, dan itu katanya disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kedustaan yang sangat nyata, ya. Tapi banyak yang tertipu, ya. Nah, ya, berarti itu orang tidak ada. Kalau tidak ada, tidak diterima hadis darinya. Kemudian syarat kita adalah dhabitin, orang yang kuat. Dhabit itu orang yang kuat hafalannya. Dhabit itu ada dua, ada dhabit sadar, ya, kuat hafalannya sebagaimana Imam Bukhari, ya, satu kali dengar hafal. Ada juga dhabit kitabah. Dhabit kitabah itu dia tulisannya. Nah, yang dhabit kitabah ini kalau dia meriwayatkan dengan hafalan, maka dilihat dulu nanti kalau dia menyelisih rawi yang lainnya ditinggalkan. Tapi kalau tidak menyelisih, maka ini diambil hadis darinya. Tapi kalau menyelisih, meskipun dia ahli hadis, tidak mereka dari bukunya, maka ditolak hadisnya. Sebagaimana Ibnu Lamina, ya, beliau muhaddis, tapi setelah terbakar maktabahnya, maka hadis beliau tidak diterima karena hafalan beliau goncang. Ya, hafalan beliau goncang. Nah, kemudian syarat yang selanjutnya ada syarat min ghairi syadudin, tanpa ada syarat. Syarat itu menyelisih rawi yang lebih thiqah darinya, ya, menyelisih rawi yang lebih thiqah darinya. Artinya kalau ada seorang rawi meriwayatkan hadis, kemudian ada rawi yang semisalnya, ya, yang sama seperti dia, tapi dua orang meriwayatkan, ya, dua orang ini sama riwayatnya, yang ini, ya, mereka berbeda, maka ini menyelisih namanya. Mukhalafatul thiqati man huwa awthaq minhu, ya, seorang yang thiqah, ya, tapi dia menyisihi orang yang lebih thiqah darinya, maka ini ditolak hadisnya, ya, ditolak hadisnya. Nah, contoh kalau ada hadis, ya, yang meriwayatkan nanti sahibul qissah, ya, yang meriwayatkan adalah pelaku dari kisah tersebut. Kemudian ada yang lain meriwayatkan dia hanya sekedar mendengar, menyelisihi, maka mana yang lebih diterima hadisnya? Meskipun ini yang mereka ini orang sifat, orang yang dipercaya,
Mana yang terima di sini? Sahibul qisah, ya, karena dia pelakunya, dia lebih tahu. Nah, lebih tahu. Makanya hadis ini yang dua kami hadis syarh namanya, menyelisihi. Nah, kemudian yang terakhir adalah wala illatin, tidak ada illah padanya. Ya, tidak ada illah cacat, ya. Cacat nanti dia apa namanya? Ditulis sebagai mudallis. Nah, rawi mudallis. Ya, mudallis itu kadang dia menyembunyikan. Ya, menyembunyikan apa hadatsana diam, ya, hadatsana atau hadatsani diam. Situ ada seorang rawi disebutkan tapi tidak disebutkan. Habis itu baru disebutkan lagi orang setelahnya. Ini namanya mudallis, menyembunyikan. Kenapa? Karena kalau disebutkan ini, disebutkan rawi ini, nanti ketahuan ini ada rawi yang majhul, ya, yang tidak dikenal. Nah, maka ada penyakit, maka ditinggalkan hadisnya. Nah, ini syarat hadis yang sahih. Nah, ya. Nah, ini apa yang diriwayatkan Imam Abu Daud ini mencocoki, ya, dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari syarat-syarat ini. Nah, sehingga hadis ini hadis yang sahih. Nah, kemudian al-ma'na al-ijmal hadis, makna global dari hadis ini. Yadhkur rawi anna rajulan iltazama bi rabbihi an yanhara ibilan fi mawdi'in mu'ayyanin ala wajhi ta'ati wal qurbati. Ja'a yasalu Nabiy sallallahu alaihi wasallam an tanhidi fastabsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dzalika al-makan. Hal sabaqa an wujida fi syai'in min ma'budatil musyrikin aw sabaqa anna al-musyrikina yu'azzimunahu wa yastami'una fihi. Falamma 'alima sallallahu alaihi wasallam bi khulu'i hadhihi amakan min tilkal ma'adili afda bi tanhidin nabi. Nah, seorang rawi menyebutkan bahwasanya ada seseorang yang dia mengilzamkan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih, ya, bernazar untuk menyembelih seekor ibil, seekor unta. Nah, di suatu tempat tertentu dalam rangka ketaatan takarrub kepada Allah. Kemudian orang tersebut datang kepada Nabi SAW bertanya tentang pelaksanaannya, ya, boleh enggak melaksanakan hal tersebut. Nah, maka fastabsala Nabi SAW, Nabi minta dirinci, minta dijelaskan. Nah, minta dijelaskan tentang tempat yang ingin dilaksanakan padanya. Apakah berlalu padanya, didapatkan padanya sesuatu dari peribadahan, atau apakah didapatkan padanya ada bentuk yang disembah selain dari Allah di tempat tersebut, atau apakah berlalu padanya, artinya ada di tempat tersebut orang-orang musyrik mengagungkan, berkumpul dan melakukan perayaan padanya. Falamma 'alima Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bi hadza, bahwasanya tidak ada perkara-perkara tersebut di tempat tersebut, ya, dari perkara yang mahadir yang diperingatkan, yang dilarang, afta bi tanfidin nadri, maka Nabi berfatwa untuk melaksanakan nadarnya. Nah, Suma bayyana sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan nadar alladzi la yajuz, nadar yang tidak dibolehkan, al-wafa'u bihi, untuk dilaksanakan, ya, untuk ditunaikan. Apa itu? Wa huwa makanan madhuru fihi maksiatan lillah. Yang pertama, apabila nadarnya tersebut adalah dalam rangka bermaksiat kepada Allah, ya, bermaksiat kepada Allah. Sehingga ketika seorang menyembelih di tempat di situ disembelih untuk selain Allah, itu bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dilaksanakan. Atau dibentuk bermaksiat, menyembelih bernadar tapi dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Nah, bernadar di kuburan, ya, baca Quran di kuburan. Nah, tidak boleh. Atau bernadar, ya, kalau saya dulu saya mau nempel ke temannya, ya, ini kan maksiat kepada Allah, tidak boleh. Atau bernadar untuk mencuri, nah, tidak boleh. Ini yang pertama, nadar yang tidak boleh ditunaikan. Yang kedua, aula yadkhulu tahta milkin nadir, atau yang kedua adalah nadar yang tidak dimiliki oleh orang yang bernadar. Ya, dia bernadar, kalau saya lulus, saya mau memberikan motor abang saya. Nah, ya, yang mau dikasihkan apa? Motor abangnya, bukan motor dia. Nah, ini tidak boleh, karena bukan milik dia. Nah, ya, saya akan kasihkan rumah ini, rumah itu yang dipakai rumah siapa? Rumah bapaknya. Nah, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau saya jadi menikah dengan kamu, nah, saya kasihkan rumah ini, ya, ke kamu. Nah, padahal bukan rumah dia.
nazar yang tidak dimiliki oleh barang tersebut tidak dimiliki oleh seseorang, maka tidak dibolehkan. Nah, munasabatul hadis ini bab. Kaitan hadis ini dengan bab. Apa kaitan hadis ini? Babnya tidak boleh menyembelih di tempat yang disembelih padanya itu selain Allah. Kaitannya adalah an-nafi, bahwasanya pada hadis ini an-man'a, ada larangan minadzati lillah, untuk menyembelih bagi Allah, ya, larangan untuk menyembelih bagi Allah fil makan, di tempat ada zikana ini watan, di tempat yang padanya ada sesembahan min awtan jahiliyah, dari sesembahan jahiliyah, au fihi, atau padanya ada idul min ayadihim, atau padanya ada perayaan dari perayaan mereka. Wa ba'da zawalihi, meskipun ketika tempat tersebut telah tidak terjadi lagi perbuatannya, sudah hilang. Nah, saya tidak boleh kita melaksanakan id, melaksanakan id, tapi itu di tempat yang biasa dilakukan dangdutan, konser musik. Nah, dari semisal tidak boleh, tidak boleh. Nah, karena situ biasa dilakukan perayaan dari orang-orang jahiliyah. Nah, maka tidak boleh kita termasuk menyembelih untuk Allah SWT, meskipun di situ tidak ada lagi orang menyembelih untuk selain Allah, tidak ada lagi di situ berhala disembah selain Allah, tapi tidak boleh kita melaksanakan ini dalam rangka saddan darinya, menutup celah, menutup celah agar jangan sampai terjadi perbuatan kesyirikan, dan juga dalam rangka untuk tidak tersambung dengan orang-orang jahiliyah. Nah, ini kaitan hadis dengan bab. Ma yusafar min hadis, apa yang bisa kita faedah dari hadis ini? Awal yang pertama, al-man'u min al-wafa'i bin nadri idza kana fil makan alladhi uyyina lahu wafanun walau ba'da zawalihi. Larangan untuk kita menunaikan nazar, idza kana, apabila di tempat yang kita bernazar padanya ditentukan padanya uyyina lahu, uyyina ditentukan di situ sesembahan, jadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun sesembahan tersebut telah dihilangkan. Nah, telah dihilangkan. Nah, ada yang sempat masyhur ya, gereja dibeli kemudian dibikin masjid, tidak boleh. Gereja dibeli kemudian dibikin masjid, tidak boleh. Nah, itu tempat ibadahnya orang kafir. Tempat ibadahnya orang kafir, tidak boleh. Nah, meskipun tidak lagi ada salibnya, ada lagi pakungnya, tidak dibolehkan. Nah, itu terjadi di mana? Turki. Nah, tadi yang kedua, al-man'u min al-wafa'i bin nadri bi makani 'idil jahiliyah wa ba'da zawalihi. Diberikan juga larangan dari menunaikan nazar di tempat yang padanya ada perayaan orang jahiliyah, meskipun sudah tidak ada lagi perayaannya. Nah, yang ketiga, istifsalul mufti lil mustafti qabla fatwa. Ini istifsalul mufti, rincian, meminta rinci seorang mufti dari orang yang meminta fatwa sebelum dia berfatwa. Nah, ini demikian ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang jawabannya itu kadang mengandung syariat, perlu penjabaran yang lebih ini, maka kadang perlu dirinci. Karena kadang ada bentuk-bentuk pertanyaan itu yang artinya nanti akan menyeret, yang menjawab itu kepada perkara yang luas. Nah, sehingga istilahnya jangan berucap kalimat yang bersayap, jangan berucap kalimat yang bersayap, maka dirinci, diperjelas. Nah, demikian pula nanti bahasanya jangan memancing di air yang keruh, jangan memancing di air yang keruh. Kalau udah tahu suasana lagi kacau, kemudian berfatwa dengan suatu yang mengandung kemungkinan ini, kalimat bersayap atau memancing di air yang keruh. Nah, ini tidak dibolehkan. Nah, harus dirinci sehingga nanti kadang fatwa-fatwa tersebut bisa dibawa kemana-mana. Kemudian yang keempat, satu zaniati al-mufdiyati ila syirki, menutup celah yang dapat mengantarkan kepada perbuatan kesyirikan. Nah, segala celah jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan itu ditutup. Yang kelima, tarkul musyabahatil musyrikin fi ibadatihim aw wa'yadihim wa in kana la yusallu dzalika. Kita meninggalkan
tasyabuh, ya, menyerupai orang musyrik dalam ibadah mereka atau perayaan mereka, meskipun tidak memaksudkan dalam rangka tasyabuh, tidak dibolehkan. Nah, meskipun tujuannya bukan untuk tasyabuh, tapi kalau di situ ada bentuk tasyabuh dengan mereka, tidak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan. Kita disuruh untuk barok terhadap orang kafir, ya, bukan apa, menyamai mereka, yang menyamai mereka. Nah, ini banyak dari kaum muslimin yang ada paham perkara ini, ya. Disuruh pakai kerudung nanti dulu, ya, belum siap hatinya, ya. Disuruh pakai topi sangka, ya, senang mereka, bangga, bahkan di-upload, ya, di update ininya. Nah, ini merusak akidah, ya, merusak akidah. Tasyabuh dengan itu topi agama mereka, dan ciri khas mereka, tidak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan. Nah, ya. Kemudian yang keenam, anna dzabha lillahi fi makanin alladhi yadbahu fihi al-musyrikun aw yattakhidunahu mahallan li'idihim maksiyatun. Bahwasanya menyembelih untuk Allah di tempat yang disembelih padanya oleh orang musyrik dan mereka jadikan tempat tersebut untuk perayaan mereka, maka itu adalah bentuk kemaksiatan kepada Allah, ya, bentuk kemaksiatan kepada Allah. Kalau bernazar demikian maka tidak perlu dilaksanakan, ya, cukup dibayar kafarah. Kemudian yang ketujuh, anna nadar al-maksiyati la yajuzu wa bihi, bahwasanya nazar dalam rangka kemaksiatan itu tidak dibolehkan untuk menunaikannya. Nah, yang kedelapan, anna nadar alladhi la yamliku nadhiru ka an qala billahi alayya an a'tiqa 'abda fulani la wafa'ahu, ya. Bahwasanya nazar dari yang tidak dimiliki oleh seorang penazar, ya, seperti dia mengatakan bagi saya, ya, untuk memerdekakan budak si fulan, ya, yang ingin memerdekakan budaknya orang lain. Dia tidak punya budak, maka la wafa'ahu, tidak boleh dia tunaikan. Nah, karena bukan milik dia. Yang kesembilan, wujubul wafa'i, ya, bin nadri khali min al-ma'siyati ad-dakhilati tahta milki nadri, ya. Wajib menunaikan nazar yang kosong dari kemaksiatan, yang tidak ada kemaksiatan padanya dan masuk kepada kepemilikan orang yang bernazar. Yang terakhir, anna nadra ibadatun la yajuzu syar'uha lillah. Bahwasanya nazar itu adalah ketaatan, adalah ibadah, tidak boleh dibandingkan untuk selain Allah